Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang konsep array di dalam pemrograman dalam implementasinya dengan pemrograman C++. Apa itu array? Array itu adalah sebuah variabel yang digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah elemen, di mana elemen ini bisa berbentuk nilai atau bisa juga berbentuk variabel yang berjenis sama dan tiap elemennya itu mempunyai indeks atau lari. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh membahas array, perlu diingat kembali bagaimana sebetulnya konsep dari variabel itu. Karena array itu adalah sebuah variabel, maka array itu kalau diingat-ingat kembali video-video yang lalu yang sudah membahas tentang variabel, dijelaskan bahwa variabel itu adalah satu tempat untuk menyimpan data yang bersifat sementara atau bersifat volatile. Nah, satu variabel itu hanya bisa menyimpan satu data atau satu nilai. Sehingga jika dalam satu variabel itu kita ingin menginputkan nilai atau data lebih dari satu kali, maka nanti yang akan tersimpan di dalam variabel itu adalah data terakhir yang kita simpan ke dalam variabel itulah yang akan tersimpan. Kenapa? Karena data yang pertama itu akan tertimpa atau akan digantikan oleh nilai atau data terakhir yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Jadi misalnya ada sebuah variabel, katakanlah misalnya variabel itu adalah kita sebut namanya adalah variabel X. Ya, jadi misalnya itu adalah variabel X. Nah, kemudian jika variabel X ini kita beri nilai, misalnya nilainya adalah sama dengan 10, ya, kita kasih nilainya adalah 10, maka nanti variabel X itu akan bernilai 10. Tapi kemudian jika nilai X-nya itu kita ganti nilainya atau kita masukkan lagi nilai yang lain, misalnya saya masukkan nilainya adalah 5, maka nanti yang 10 ini akan hilang dan akan digantikan oleh variabel atau nilai 5 berikutnya yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa konsep variabel itu kan hanya menyimpan satu data atau satu nilai dalam satu variabel. Jadi kalau kita memasukkan nilai lain ke dalam variabel itu, sementara variabel itu sudah memiliki nilai, maka nilai yang pertama itu akan hilang karena digantikan oleh nilai baru atau nilai berikutnya yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika saya ingin menyimpan data atau menyimpan nilai lebih dari satu ke dalam variabel itu. Maka disinilah konsep dari variabel array itu akan berfungsi. Kenapa? Karena dalam satu variabel array itu kita bisa menyimpan lebih dari satu data tergantung berapa jumlah elemen daripada variabel tersebut. Nah, kita lihat bentuk dasarnya ya. Jadi dalam membuat variabel array, yang pertama sama dengan membuat tipe variabel biasa, kita tuliskan dulu nama tipe datanya, lalu nama variabelnya apa, kemudian berapa jumlah elemen array-nya. Jadi jumlah elemen array ini menentukan berapa banyak variabel array yang Anda ciptakan atau Anda buat. Contohnya misalnya di sini ya. Tipe datanya karakter, lalu nama variabelnya X, dan jumlah elemen array-nya adalah 8. Artinya apa? Ini berarti Anda membuat variabel sebanyak 8, yaitu X0, kemudian ada X1, lalu ada X2, dan seterusnya sampai X7. Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu jumlahnya 8. Nah, kalau diilustrasikan di dalam memori komputer, maka bentuk elemen array-nya akan seperti ini. Jadi indeksnya mulai dari indeks 0, 1, 2 sampai dengan 7 karena di sini kita tentukan jumlah elemen array-nya sebanyak 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus array?
Array itu membuat kita lebih mudah di dalam melakukan pengelolaan memori atau manajemen memori. Yang kedua adalah lebih memudahkan kita di dalam melakukan pengelolaan data. Sehingga dengan penggunaan array tersebut, maka kita bisa membuat satu variabel melebihi dari jumlah indeks array yang kita ingin buat. Jadi misalnya saya buat 1000 ya, 1000 boleh, berarti Anda bikin elemen array-nya sebanyak 1000. Bagaimana jika jumlah datanya tidak sampai 1000 sementara jumlah elemen array yang kita buat itu adalah sebanyak 1000? Maka itu tidak jadi masalah, karena nanti elemen array atau indeks array yang kita tidak gunakan sementara kita sudah deklarasikan itu dianggap null, berarti tidak berisi. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana model flowchart-nya dan pseudocode-nya. Kita di sini seperti biasa, kita lihat dimulai dari terminator, nanti akan ditutup dengan terminator juga. Nah, kemudian kita preparation atau deklarasikan variabel array, yaitu nama variabelnya adalah y, lalu elemen array-nya adalah 100. Nah, bisa saja nanti saya tidak gunakan semua ya, tergantung berapa banyak jumlah data yang akan kita input di situ. Nah, jumlah elemen array di sini itu bisa berbentuk variabel, bisa juga berbentuk konstanta nilai. Jadi bisa saja nanti Anda bikin seperti ini. Jadi integer misalnya x, atau variabelnya masih tetap y, integer y, lalu berapa nilainya? Nah, misalnya Anda pakai n. Lalu pertanyaannya n itu berapa? Nah, n-nya bisa ditentukan di atas. Jadi kita pakai perintah untuk menentukan berapa nilai n-nya. Misalnya kita pakai di sini cin. Ya, perintah cin itu adalah perintah untuk menentukan menyimpan datanya. Misalnya cin sama dengan cin bukan sama dengan, berarti cin di sini berarti lebih besar baru n. Nah, sekarang nanti jika programnya dijalankan, dia akan bertanya berapa nilai n-nya. Nah, nanti tentukan di situ berapa nilai n-nya. Misalnya Anda tentukan nilai n-nya adalah 50, maka di sini akan menjadi 50, berarti Anda buat variabel array-nya sebanyak 50. Nah, itu boleh seperti itu. Lalu variabel i ini bukan variabel array, tapi ini variabel biasa saja. Tipenya juga integer, kemudian kita kasih di sini, kita isi nilai awalnya adalah 0. Kemudian variabel k. Nah, sekarang kita turun ke decision-nya. Kondisinya adalah apakah i-nya lebih kecil dari 10? Tadi i-nya adalah 0 di sini, berarti apakah 0 lebih kecil dari 10? Jika benar, maka k sama dengan i tambah 1. Berarti i-nya adalah 0 tambah 1 berarti 1. Sehingga di sini variabel k-nya itu nilainya adalah 1. Jadi variabel k-nya di sini bernilai 1. Karena ada i tambah 1, i-nya 0, 0 tambah 1. Lalu yi ini variabel array-nya, ini saya pakai y kecil karena di atas juga variabelnya y kecil. Berarti yi berarti 0, berarti y 0-nya sama dengan k kali k. 1k-nya berarti 1 kali 1, berarti di sini y 0-nya ya, y 0 itu nilainya adalah 1. Dari mana? Dari k kali k. K kali k itu k-nya 1 sudah ditambahkan di atas tadi dengan i tambah 1, berarti y 0-nya di sini adalah 1. Nah, setelah itu kita buat increment untuk menambahkan nilai i-nya, i tambah, berarti ini sama dengan i tambah 1, berarti yang tadinya i-nya 0 ditambahkan 1, berarti sekarang i-nya bernilai 1. Lalu cetak nilai k, berarti akan dicetak angka 1, dan cetak yi, berarti cetak y 0, berarti dia mencetak juga angka 1. Nah, looping naik ke atas, berulang. Sekarang pertanyaannya, i-nya lebih kecil dari 10. Nah, i-nya sekarang di sini bernilai 1. Jadi bukan lagi 0 di atas ya. Sudah bernilai 1 karena sudah dijumlahkan 1 di sini. Berarti 1 lebih kecil dari 10. Benar. Jika benar berarti hitung lagi k sama dengan i tambah 1. Berarti i tambah 1 berarti i-nya tadi di sini sudah berubah menjadi 1, bukan lagi 0 karena sudah dijumlahkan. Berarti 1 tambah 1, maka k-nya menjadi 2. Ya, jadi k-nya selanjutnya adalah 2. Selanjutnya turun ke bawah, y1
berarti I-nya juga berubah menjadi 1. Y1 sama dengan K dikali K. Berarti masuk ke Y1 sini, K dikali K itu berarti 2 dikali 2. Ya, sehingga hasilnya nanti sini adalah Y1-nya adalah 4. Jadi sini Y1-nya adalah 4. Nah, kemudian tambahkan lagi I-nya dengan 1, berarti I-nya sekarang menjadi 2. Looping naik ke atas setelah dicetak, looping naik ke atas berarti I lebih kecil dari 10, berarti I-nya 2 lebih kecil dari 10, benar. Nah, ini diulang terus. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ini konsepnya sama aja dengan konsep looping atau konsep perulangan, apakah itu dengan for, while atau do while. Yang membedakan di sini adalah variabel array-nya. Ya, variabel array-nya, sehingga kalaupun kita melakukan penginputan nilai dalam variabel itu lebih dari 1 kali, maka setiap nilai yang kita input itu nanti itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena setiap nilainya akan menempati variabel array yang berbeda-beda. Variabelnya sama, yaitu variabel Y, yang berbeda adalah indeksnya, lariknya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, sampai kondisi ini bernilai salah, di mana I-nya sama dengan 11 nanti, baru selesai. Oke, itu contoh algoritma flowchart-nya. Lalu kalau pseudocode-nya ini hampir sangat mirip saja dengan flowchart tadi. Jadi kita buat dulu judulnya, judul pseudocode, kemudian kita deklarasikan tipe data dan variabelnya, yaitu Y100, I sama dengan 0 dan K. Lalu diimplementasinya tinggal di while I lebih kecil 10, do, berarti hitung K sama dengan I tambah 1, lalu YI sama dengan K dikali K. Setelah itu kita I++. I++ itu kalau rumus biasanya berarti I sama dengan I tambah 1. Dan cetak nilai dalam variabel K, lalu cetak juga nilai dalam variabel YI, array-nya ya. Jadi ini yang jadi array. Nah, kalau dilanjutkan hasilnya akan seperti ini. Jadi K, yang pertama K sama dengan 1, cetak Y0 sama dengan 1. K-nya jadi 2, berarti Y1-nya sama dengan 4, dari 2 kali 2 ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau K-nya 9, berarti di Y9 itu berapa? Ya, 9 kali 9 ya, 81. Situ. Oke, itu flowchart-nya. Nah, kita lihat contoh selanjutnya ya. Contoh bagaimana cara mendeklarasikan variabel array yang lain. Misalnya variabel nama saya deklarasikan array-nya sebanyak 20 elemen array, berarti ada 20 variabel nama, maksud saya satu variabel nama dengan indeks array 0 sampai dengan 19 ya. Tipe datanya adalah karakter. Yang lainnya tipe double, nama variabelnya adalah daftar gaji, contoh elemen array-nya adalah 100 dan seterusnya seperti ini ya. Gitu. Jadi yang berikutnya adalah tipe data float, nama variabel array-nya Y, kemudian elemen array-nya adalah 10. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara mengisi data di dalam elemen array, di dalam array variabel array. Mengisi nilai dalam satu variabel array itu bisa dilakukan dengan cara mengisi secara konstan, bisa juga diinput melalui keyboard dengan menggunakan perintah cin atau pakai perintah scanf atau perintah input lainnya ya. Jadi misalnya saya buat variabel X8 elemennya dengan tipe karakter, lalu saya sudah buat konstanta datanya misalnya A, Y, A lagi, M. Nah, menurut urutannya berarti bentuk elemen array-nya seperti ini sampai 7, 0 sampai 7 berarti ada 8 elemen. Sehingga A-nya nanti itu masuk di sesuai urutannya ya. Masuk ke sini di X0, kemudian Y masuk di X1 dan seterusnya sampai X3 itu adalah M. Sisanya yaitu elemen array lainnya yang tidak berisi itu dianggap 0. Jadi ini dibaca 0, kosong maksudnya seperti itu. Nah, lain lagi kalau misalnya kita ngisinya satu-satu. Jadi kita isi per elemen. Misalnya karakter X8, ini harus huruf kecil C-nya ya. Jadi C kecil. Misalnya X0 sama dengan U, berarti masuk ke sini. Ya. Kemudian X1 sama dengan L, berarti dia ke sini. Dan seterusnya seperti itu. Sisanya berarti 0 ya. Sisanya adalah 0. Seperti ini. Jadi ini mengisinya satu-satu. Kalau contoh sebelumnya yang ini
dideklarasikan sekaligus. Gitu, deklarasikan sekaligus. Nah, tetapi di dalam program itu sebetulnya banyakkan nilai dari variabel array-nya itu diinput. Jadi kita hanya deklarasikan misalnya seperti ini, char x 8, nilainya nanti gimana? Ya diinput. Proses penginputannya berarti harus pakai looping. Ya, terjadi pengulangan nanti di dalam menginputnya. Kalau yang diisi adalah angka, sama saja sebetulnya dengan yang karakter tadi atau teks, bedanya jangan diapit tanda petik. Karena kalau numerik atau angka tidak membutuhkan tanda petik di depannya. Jadi ini 2, kalau ini pakai tanda petik. Ya, karena dia karakter. Nah, posisinya sama. Selanjutnya, bagaimana cara membaca isi array? Nah, kita lihat contoh isi array-nya. Kalau isi array-nya adalah seperti ini, di X0-nya bernilai 9, X1 bernilai 7, lalu X2-nya bernilai 12, dan seterusnya sampai X4-nya bernilai 10. Nah, misalnya kita ingin membaca atau mendapatkan nilai dari elemen kedua. Elemen kedua berarti X2. Jadi yang dibaca adalah X2, maka cara membacanya ya kita pakai perintah cin. Kan kalau mengisi elemen array kita pakai cin, berarti kalau kita mau baca kita pakai cout. Jadi mengisihnya di dalam kita pakai cin, kalau dibaca berarti pakai cout, berarti tinggal cout x. Kemudian tentukan elemen array-nya adalah 2. Sebelumnya biasanya di sini kalau dalam program ya lebih banyak kita pakai variabel di sini. Jadi nanti kita gunakan variabel yang melakukan increment, sehingga setiap kali looping nilai variabel incrementnya itu juga bertambah. Boleh juga seperti ini sebetulnya. Nah, kita lihat contoh programnya ya secara lengkap. Misalnya seperti ini, saya bikin variabel data array, elemennya sebanyak 100, tipe datanya integer. Kemudian saya buat variabel maksimum dan variabel elemen, tipe datanya integer. Ini bukan array ini, variabel max dan elemen ini bukan variabel array. Yang array itu adalah tipe variabel data. Oke, sekarang kita masukkan cout dulu. Cetak keterangannya, jumlah elemen yang ingin dimasukkan berapa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang misalnya kita gunakan dulu cin n. Ya, jadi di sini cin max, berapa nilai maksimumnya, sehingga nanti jumlah perulangannya itu akan ditentukan di sini, max-nya. Ya, jumlah di sini perulangannya adalah berdasarkan max. Jadi meskipun kita tentukan elemen array-nya di sini 100, tetapi jika di sini nanti Anda isinya hanya 10, berarti hanya 10 dari 100 variabel array itu yang Anda pakai. Sisanya itu dianggap null. Ya. Nah, sekarang dibuat perulangan for elemen sama dengan 0, berarti elemen itu nilainya 0. Kemudian titik koma, elemen lebih kecil daripada max, berarti di sini nanti adalah 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari max? Berarti kalau di atas tadi kita input maxnya adalah 10, maka pertanyaan apakah 0 lebih kecil dari 10. Lalu buat incrementnya yaitu elemen plus plus. Nah, cetak, masukkan elemen ke di sini, nanti elemennya ini akan berganti dengan angka 0, angka 1 sesuai dengan loopingnya, karena ini looping ya. Setiap kali dia looping, maka nilai elemennya akan ditambahkan 1 dari sini. Jadi yang tadinya 0 berarti bertambah menjadi 1 kalau looping ke atas. Karena belum terjadi looping pertama kalinya, di mana elemennya sama dengan 0, maka outputnya akan tertulis masukkan elemen ke 0. Jadi di sini kalau Anda lihat ini ya, ini masukkan elemen ke 0, lalu input cin, masukkan data, lalu elemen. Berarti di sini akan berganti dengan 0, berarti masukkan data 0. Jadi kita sudah pakai array yang pertama ya, array data 0. Nah, contohnya di sini Anda ketik 10, berarti nanti elemen ke 0 itu adalah 10. Ini kalau dicetak ya, cout-nya. Membacanya nanti berarti isi elemen ke 0, elemennya, kata elemennya ini adalah variabel, berarti berganti dengan angka 0, sama dengan data elemen, berarti data 0, sesuai dengan elemennya berganti sesuai dengan nilai ini ya, data 0. Berarti muncul data 10. Nah, ini looping. Jadi di sini kita looping sebanyak nilai max-nya. Kalau max-nya 10 berarti looping sebanyak 10 kali untuk menginput datanya.
Dan di sini looping juga 10 kali untuk membaca datanya. Kalau nilai max-nya adalah 10 ya. Kalau contoh di sini kan kita masukkan 3 saja, berarti loopingnya 3 kali. Berarti yang digunakan adalah data 0, data 1, dan data 2. Itu yang digunakan nantinya. Oke, seperti itu. Sekian dulu ya video kita kali ini yang membahas tentang konsep array di dalam pemrograman, khususnya di dalam pemrograman C++. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini. Dan seperti biasa juga, jika video ini bermanfaat, maka boleh di like atau di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tersenyum ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.